Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang kami hormati Ibu Trisniawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika SD kelas tinggi dan teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 15 sampai 16 akan membahas mengenai satuan pengukuran volume dan volume kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Next. Kelompok dari 15 sampai 19 ini terdiri dari saya sendiri, Septia Wahyu Lestari, kemudian Humaira Nafis Rafifah, Pramudia Anta Darmawan, Rizky Intan Lestari Aji, dan Langgeng Wahyu Utami. Next. Materi yang pertama mengenai satuan pengukuran volume akan disampaikan oleh Humaira Nafis Rafifah. Kepada Humaira, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan pengukuran volume. Volume biasa diartikan juga sebagai kapasitas atau berapa jumlah benda yang bisa dimasukkan dalam suatu objek tertentu. Misalnya saja, berapa banyak pasir yang muat dalam suatu bak truk. Kapasitas bak truk untuk menyimpan pasir disebut dengan volumenya. Secara matematis, volume merupakan ukuran ruang. Pengukuran volume dilakukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi suatu benda. Satuan volume. Satuan volume adalah ukuran untuk menyatakan volume. Satuan volume biasanya dinyatakan dengan meter kubik. Satuan volume ini memiliki pangkat 3 di belakang satuannya. Satuan volume juga dapat dinyatakan dengan liter. Next. Yang pertama ada satuan volume kubik. Di sini bisa kita lihat ada tangga konversi satuan volume kubik. Tips mengkonversi satuan volume menggunakan tangga konversi. Yang pertama, setiap turun satu tangga akan dikali dengan 1000. Setiap naik satu tangga akan dibagi dengan 1000. Kenapa kita bagi dengan 1000? Karena di belakang satuan ini terdapat pangkat 3. Contoh soal, 20 km kubik sama dengan berapa meter kubik? Kilometer kubik ke meter kubik akan turun 3 langkah, sehingga 20 akan dikalikan dengan 1 miliar meter kubik, sama dengan 20 miliar meter kubik. Contoh soal yang kedua adalah 15 meter kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Meter kubik ke dekameter kubik akan naik 1 langkah, sehingga 15 dibagi 1000 sama dengan 0,015 dekameter kubik. Next. Yang kedua ada satuan volume liter. Tips untuk mengkonversi satuan volume menggunakan liter ini, setiap turun satu tangga, angka akan dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tangga, angka akan dibagi dengan 10. Contoh soalnya, 10 kiloliter sama dengan berapa liter? Kiloliter ke liter akan turun 3 langkah, maka 10 akan dikalikan oleh 1000 liter, sama dengan 10.000 liter. Contoh soal yang kedua adalah 25 liter sama dengan berapa dekaliter? Liter ke dekaliter akan naik 1 langkah, sehingga 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 dekaliter. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini adalah jembatan satuan kubik dan liter. Meter kubik di sini sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Next. Terima kasih kepada Humaira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pramudia Anta Darmawan mengenai volume kubus dan balok. Kepada Pramudia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Setia. Yang kedua yaitu volume kubus. Untuk membantu siswa menemukan rumus volume kubus, kita dapat menggunakan langkah seperti berikut. Yang pertama, siapkan benda yang berbentuk kubus atau boleh kita menggunakan rubik. Yang kedua, siapkan kubus satuan dengan ukuran 1 satuan volume. Yang ketiga, ukur panjang rucuk kubus. Yang keempat, isi benda yang berbentuk kubus dengan kubus satuan tersebut. Yang kelima, hitung banyak kubus satuan yang mengisi benda terbentuk kubus secara penuh. Yang keenam, cari
hubungan antara panjang rusuk kubus dengan banyak kubus satuan yang mengisi kubus tersebut. Next. Dapat kalian lihat contoh gambar seperti berikut. Next. Dapat disimpulkan volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, di mana sisi sama dengan panjang rusuk kubus. Volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. V sama dengan pangkat 3. Next. Selanjutnya volume balok. Untuk memudahkan dalam membantu siswa menemukan volume balok, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan benda-benda berbentuk balok dan beberapa satuan kubus. Yang kedua, ukur panjang sisi, panjang lebar, dan tinggi balok. Yang ketiga, isi benda yang berbentuk balok dengan menggunakan kubus satuan. Yang keempat, hitung banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut sampai penuh. Yang kelima, cari hubungan antara panjang, lebar, dan tinggi balok dengan banyak satuan yang mengisi balok tersebut. Next. Seperti yang dapat dilihat seperti contoh pada gambar berikut. Next. Dapat disimpulkan bahwa volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena bentuk ganjal dari sebuah balok yaitu persegi panjang, maka untuk mencari luas alasnya dipakai rumus luas alas balok sama dengan panjang kali lebar, luas alas balok sama dengan P kali L. Maka kemudian rumus volume balok menjadi menyerupai ini. Volume balok sama dengan luas kali tinggi, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, volume balok sama dengan P kali L kali T. Next. Contoh soal, diketahui panjang salah satu sisi dari sebuah kubus yaitu 4 cm, maka berapa volume dari kubus tersebut? Jawab, volume F sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Volume sama dengan satu sisi 4 cm kali 4 kali 4. Sebuah bak renang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 350 cm, 500 cm, dan 230 cm. Maka berapakah volume dari balok bak renang tersebut? Jawab, P sama dengan 350 kali 500 kali 230. P sama dengan 40.250.000 cm. Terima kasih kepada Pramudia. Kemudian materi selanjutnya mengenai volume prisma dan tabung yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky Intan Lestari Aji. Kepada Mbak Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Septia. Selanjutnya volume prisma. Prisma segitiga tersebut diperoleh dari membelah sebuah balok dan membaginya pada salah satu bidang diagonalnya. Sehingga volume prisma tegak segitiga sama dengan setengah volume balok sama dengan setengah PL dikali T sama dengan setengah PL dikali T sama dengan luas daerah alas dikali tinggi. Jadi dapat disimpulkan volume prisma sama dengan luas daerah alas dikali tinggi. Next. Volume tabung. Setelah kita menentukan volume prisma, maka kita akan dapat menentukan rumus volume tabung. Karena volume prisma sama dengan luas daerah alas dikali tinggi,
di mana alas tabung berbentuk lingkaran. Maka volume prisma sama dengan luas daerah alas dikali tinggi sama dengan PR kuadrat T. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Next. Contoh soalnya. 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas segitiga 7 cm dan tinggi 10 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, hitunglah volume prisma tersebut. F sama dengan L dikali T sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma sama dengan setengah dikali 7 dikali 10 dikali 12 sama dengan 35 dikali 12 sama dengan 420. Contoh soal kedua, hitunglah volume tabung yang mempunyai jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Jari-jari alas tabung adalah R adalah 7 cm dan tinggi tabung T adalah 20 meter. Oleh karena itu berlaku volume tabung sama dengan PR kuadrat T sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20 sama dengan 22 kali 7 dikali 20 sama dengan 3080. Jadi volume tabung adalah 3080 cm3. Baik, terima kasih kepada Mbak Intan yang telah membacakan materinya. Kemudian materi selanjutnya mengenai volume limas dan kerucut yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa teman-teman lihat, ini ada bentuk kubus yang dalamnya itu ada bentuk limas. Jika dicermati, pada prisma A, B, C, D, E, F, G, H, semua sisi prisma itu kongruen dan terdapat 6 limas segi 4 yang kongruen, yaitu limas T, A, B, C, D, T, E, F, G, H, T, B, C, G, F, T, A, D, H, E, T, D, C, G, H, T, A, B, F, E. Dengan alas limas kongruen dengan alas prisma dan tinggi limas adalah setengah tinggi prisma atau tinggi prisma adalah 2 kali tinggi limas. Next. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah gambaran bentuk dari limas itu sendiri yang alasnya adalah persegi, di mana bentuknya sama seperti setiap sisi dari kubus. Next. Maka volume prisma adalah 6 kali volume limas. Volume limas sama dengan 1/6 kali volume prisma. Sama dengan 1/6 luas daerah alas kali tinggi prisma. Sama dengan 1/6 luas daerah alas kali 2 kali tinggi limas. Sama dengan 1/3 luas daerah alas kali tinggi. Jadi volume limas adalah 1/3 kali luas daerah alas kali tinggi. Nah, alasnya ini tergantung nih, apakah alasnya segitiga ataupun persegi panjang. Jika alasnya segitiga, maka volume limasnya itu 1/3 kali setengah alas kali tinggi kali T. Alasnya ini menggunakan rumus luas dari segitiga. Jika alasnya persegi panjang, maka luas daerah alasnya itu panjang kali lebar. Jika alasnya adalah persegi, maka luas daerah alasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian contoh soal. Limas yang tingginya 8 satuan panjang dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi sikunya adalah 5 dan 6 satuan panjang. Tentukan volume dari limas tersebut. Penyelesaian. Luas segitiga siku-siku seperti yang saya bilang tadi ya, alasnya itu segitiga. Maka memakai rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan 5 kali 6 bagi 2 sama dengan 15 satuan luas. Selanjutnya,
Seperti yang diketahui, tinggi dari limas adalah 8, maka volume limas adalah sepertiga kali alas kali tinggi, sama dengan sepertiga kali 15 kali 8 adalah 40 satuan volume. Next. Volume kerucut. Percobaannya, siapkan sebuah tabung dan kerucut yang memiliki alas dan tinggi yang sama. Jadi, 3 kerucut ini diisi dengan air maupun beras ataupun pasir, bisa salah satu dari 3 itu. Nah, di tabungnya itu diisi kerucut sebanyak 3 kali, maka akan diperoleh volume tabung yang full. Next. Maka volume dari kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Nah, VR kuadratnya ini diambil dari luas alas dari lingkaran. Lalu hubungan antara R, T, dan S yang mengikuti teorema Pythagoras yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Luas alas kerucut VR kuadrat, luas selimut kerucut VRS. Lalu kelilingnya 2 kali Pi kali R. Nah, nilai dari Pi ini 3,14 ataupun 22/7. Lalu contoh soal. Suatu menara berbentuk kerucut pejal dengan alas berbentuk lingkaran yang berjari-jari 15 meter. Pembangunan menara tersebut membutuhkan bahan bangunan dengan volume keseluruhan 3.000 meter kubik. Tentukan ketinggian dari menara tersebut. Jawabannya, jari-jari tersebut lambangnya adalah R. R sama dengan 5 meter, volumenya 3.000 meter kubik. Alasnya VR kuadrat. Jadi alasnya itu Pi kali 15 kuadrat, maka hasilnya adalah 225.000 Pi meter kuadrat. Lalu volume kerucut adalah 1/3 VR kuadrat, maka untuk mencari T rumusnya adalah 3 kali volume per alas kali V, sama dengan 3 kali 3.000 meter kubik per 225 Pi meter kuadrat. Maka hasilnya adalah 40/V meter. Next. Selanjutnya mengenai materi volume bola yang akan disampaikan oleh Mbak Langgeng Wahyu Utami. Kepada Mbak Tami saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Volume bola. Untuk membantu siswa menemukan rumus volume bola, kita dapat mengkaitkannya dengan volume tabung. Terdapat bola yang berjari-jari R, serta tabung yang berjari-jari R dan tinggi tabung sama dengan 2R. Jika kita melakukan percobaan sederhana, percobaan menakar benda atau air, maka hasil menakar akan menunjukkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan setengah kali volume tabung. Volume bola sama dengan 2/3 volume tabung sama dengan 2/3 Pi R kuadrat kali T sama dengan 4/3 Pi R kubik. Cara menemukan rumus volume bola dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sediakan bola plastik yang dilubangi dan model kerucut dari seng atau plastik dengan ukuran jari-jari dan tinggi kerucut sama dengan ukuran jari-jari bola. 2. Isilah model kerucut dengan pasir sampai penuh. Kemudian tuangkan seluruh pasir dalam model kerucut itu ke dalam bola plastik. 3. Lakukan langkah kedua beberapa kali sampai bola plastik penuh berisi pasir. Mari kita perhatikan ilustrasi yang menunjukkan proses pengisian pasir ke dalam setengah bola berikut. Nah, dari kegiatan tersebut diperoleh bahwa dibutuhkan 2 kali pengisian pasir oleh wadah yang berbentuk kerucut ke dalam wadah yang berbentuk setengah bola agar berisi penuh. Sehingga volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi R yang sama.
Volume setengah bola adalah 2 kali 1/3 kali Pi kali R kubik, sama dengan 2/3 kali Pi kali R kubik. Maka volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R kubik. Perbandingan volume pada bola. Volume bola pertama banding volume bola kedua sama dengan 4/3 dikali jari-jari lingkaran alas bola 1 kubik dibanding 4/3 kali jari-jari lingkaran alas bola 2 pangkat 3 sama dengan jari-jari lingkaran alas bola 1 pangkat 3 dibanding jari-jari lingkaran alas bola 2 pangkat 3. Jadi volume bola pertama dibanding volume bola kedua sama dengan jari-jari lingkaran alas bola pertama pangkat 3 dibanding jari-jari lingkaran alas bola 2 pangkat 3. Selisih volume pada bola. Volume bola kedua dikurangi volume bola pertama sama dengan 4/3 Pi dikali jari-jari setelah diperbesar pangkat 3 dikurangi jari-jari awal. Contoh soal. Terdapat 2 buah bola dengan jari-jari bola masing-masing adalah 4 cm dan 12 cm. Tentukan perbandingan volume 2 bola tersebut. Jawab, volume kecil per volume besar sama dengan 4/3 dikali Pi kali R kubik diper 4/3 kali Pi kali R kubik sama dengan R kubik per R kubik sama dengan 4 kali 4 kali 4 per 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1/27. Jadi perbandingan volume kedua bola tersebut adalah 1/27. Terima kasih Mbak Lenggeng yang telah menyampaikan materinya. Itulah materi mengenai satuan pengukuran volume dan volume dari bangun ruang yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.